Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pelaku usaha semakin agresif dalam memasarkan produk mereka melalui iklan. Iklan seringkali menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti klaim manfaat produk yang berlebihan atau bahkan menyesatkan. Hal ini dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian, baik secara finansial maupun dalam hal kepercayaan terhadap produk yang mereka beli. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Periklanan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan modern. Seiring kemajuan teknologi, industri periklanan menjadi sangat canggih dan inovatif. Namun, balik daya tarik iklan terhadap potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dalam hal periklanan merupakan hal yang penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UPK. UPK memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. UPK mengatur dalam ketentuan larangan pelaku ekonomi melakukan praktik periklanan yang tidak jujur atau menyesatkan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik periklanan di Indonesia. Yang kedua ada apa saja tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran praktik periklanan yang merugikan. Tujuannya ada memberikan pemahaman mengenai kerangka hukum dan peraturan yang berlaku untuk perlindungan konsumen. 2. Menganalisis efektivitas penerapan peraturan dan melindungi konsumen dari praktik periklanan yang menyesatkan. Bentuk perlindungan konsumen, pelaku usaha periklanan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi produk perlindungan kepada konsumen, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU PK. Dalam memberikan jaminan berdasarkan UU PK bagi pihak konsumen dan pelaku usaha, ada beberapa asas. Yang pertama ada asas manfaat. Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan, memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen, serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, jika juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan, asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Asas kepastian hukum, ini bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Periklanan merupakan salah satu sarana untuk konsumen mengetahui sebuah barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang akan digunakan. Bagi sebuah perusahaan, iklan yang dianggap berhasil jika sebuah produk meningkat pembeliannya. Berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan beberapa bentuk praktik penyesatan informasi yang terdapat dalam iklan, antara lain sebagai berikut. Iklan yang mengelabui konsumen atau misleading mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, harga, tarif, ketetapan waktu jaminan, dan garansi barang atau jasa. Tidak memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam iklan. Mendeskripsikan atau memberikan informasi secara keliru, salah, maupun tidak tepat mengenai barang atau jasa. Memberikan gambaran secara tidak lengkap atau omission mengenai informasi barang atau jasa. Memberikan informasi yang berlebihan atau puffery mengenai kualitas, sifat, kegunaan, kemampuan barang atau jasa.
membuat perbandingan barang atau jasa yang menyesatkan konsumen, menawarkan barang atau jasa dengan kondisi yang lain pula, menyebutkan apa yang diharapkan dari suatu produk tanpa menyinggung tentang apa yang tidak dapat diharapkan, atau resiko, efek samping, memberikan kesaksian yang tidak benar. Pada dasarnya, standar kriteria periklanan di Indonesia sedikit banyaknya telah disesuaikan dengan standar kriteria yang berlaku di negara-negara maju, yaitu dengan mempergunakan unsur-unsur fakta material sebagaimana tertuang dalam pasal 10 UU PK, serta konsumen rasional terdapat dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dan B UU PK. Di sini saya akan membacakan pembahasan yang pertama, itu bentuk perlindungan konsumen pelaku usaha periklanan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU PK. Dalam memberikan jaminan berdasarkan UU PK bagi pihak konsumen dan pelaku usaha, ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas manfaat, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan, memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga ada asas keseimbangan, asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Asas kepastian hukum, yakni bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Periklanan merupakan salah satu sarana untuk konsumen mengetahui sebuah barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang akan digunakan. Bagi sebuah perusahaan iklan yang dianggap berhasil jika sebuah produk meningkat pembeliannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan beberapa bentuk praktik penyesatan informasi yang terdapat dalam iklan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, iklan yang mengelabui konsumen atau misleading mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, harga, tarif, ketetapan, waktu jaminan, dan garansi barang atau jasa. Yang kedua, tidak memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan di dalam iklan. Yang ketiga, mendeskripsikan atau memberikan informasi secara keliru, salah, maupun tidak tepat atau deceptif mengenai barang atau jasa. Yang keempat, ada memberikan gambaran secara tidak lengkap atau omission mengenai informasi barang atau jasa. Yang kelima, memberikan informasi yang berlebihan, puffery, mengenai kualitas, sifat, kegunaan maupun barang dan jasa. Yang keenam, membuat perbandingan barang atau jasa yang menyesatkan konsumen, menawarkan barang dan jasa dengan kondisi yang lain pula, bait and switch advertising. Yang ketujuh, menyebutkan apa yang dapat diharapkan dari suatu produk tanpa menyinggung tentang apa yang tidak dapat diharapkan atau risiko atau efek samping. Selanjutnya, memberikan kesaksian yang tidak benar atau mempergunakan seseorang yang ternyata bukan pemakai produk tersebut. Pada dasarnya, standar kriteria periklanan di Indonesia sedikit banyaknya telah disesuaikan dengan standar kriteria yang berlaku di negara-negara maju, yaitu dengan telah mempergunakan unsur-unsur fakta material sebagaimana tertuang dalam pasal 10 UU PK serta konsumen rasional terdapat dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dan B UU PK. Tetapi keberadaan fakta material dan konsumen rasional tersebut belum cukup jelas diatur dalam ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga pada praktiknya belum secara tegas dijadikan sebagai dasar penentu iklan menyesatkan. Adapun dari dampak iklan menyesatkan pun, dua pihak yang akan merasakan, yaitu konsumen sebagai sasaran utama pembuat iklan dan pelaku usaha lain sebagai kompetitor atau orang yang bersaing dari produk yang diiklankan, akan mengalami kerugian. Untuk contoh kasusnya itu ada kasus penipuan tiket promo yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ini menunjukkan praktik usaha yang tidak bertanggung jawab dan merugikan konsumen. Agen perjalanan RK menawarkan tiket murah, tetapi setelah konsumen melakukan pembayaran, keberangkatan ditunda dengan alasan gangguan sistem, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Dari perspektif hukum, hal ini jelas melanggar pasal 8 Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang melarang pelaku usaha membuat janji atau iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau praktik perdagangan barang jasa yang mereka tawarkan. Yang pertama yaitu yang dilanggar pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang menawarkan barang atau jasa dengan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kasus ini, agen perjalanan menawarkan tiket dengan harga promo yang menarik, namun kenyataannya tiket tersebut tidak tersedia atau keberangkatan ditunda tanpa alasan yang jelas. Ini merupakan bentuk penipuan karena pelaku usaha tidak memenuhi janji yang telah diberikan kepada konsumen. Yang kedua yaitu klausul hukum yang terlanggar. Tidak hanya melanggar kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, tindakan agen juga mencerminkan adanya ketidakjelasan atau bahkan niat buruk dalam proses transaksi. Konsumen yang sudah membayar kemudian dihadapkan pada kenyataan yang bertentangan dengan informasi yang telah mereka terima. Hal ini jelas merugikan konsumen yang berhak mendapatkan kompensasi atau pengembalian dana jika pelayanan yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi sesuai kesepakatan. Yang ketiga yaitu pentingnya penegakan hukum yang tegas. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang sudah ada, implementasinya seringkali kurang tegas dan menghadapi pelanggaran yang merugikan konsumen secara nyata. Untuk penegakan hukum harus lebih kuat agar pelaku usaha yang melakukan penipuan atau kelalaian dalam memberikan layanan bisa dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Implikasi untuk konsumen yaitu mereka harus lebih berhati-hati dalam memilih agen perjalanan atau pelaku usaha lainnya, terutama yang menawarkan harga promo yang terlalu murah, untuk memastikan bahwa penawaran tersebut tidak menyesatkan. Jadi menurut saya kesimpulannya dalam kasus ini, penipuan tiket promo ini menggambarkan adanya ketimpangan antara harapan konsumen yang dilindungi oleh undang-undang dan realitas penerapan hukum yang belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum yang lebih tegas dan transparansi dari pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan melindungi hak-hak konsumen. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan. Pelaku usaha periklanan harus dapat mempertanggungjawabkan iklan yang dibuatnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari tindakan yang curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengiklanan harus mempertanggungjawabkan produk atau jasa yang sudah diiklankan. Tanggung jawab pelaku usaha yang menyesatkan itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal 20 yang berbunyi atau menegaskan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Berdasarkan ajaran hukum perdata yang kita kenal, itu adanya tanggung jawab produk, yaitu berupa produk tanpa keharusan adanya kesalahan. Lalu yang kedua itu ada tanggung jawab kontraktual, yang dimana tanggung jawab kontraktual ini adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dibebankan atas dasar kontrak atau perjanjian. Lalu yang ketiga itu ada tanggung jawab profesional, yang dimana tanggung jawab profesional ini adalah bentuk tanggung jawab hukum yang melekat hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Nah, dalam hal ini, ketika barang yang diiklankan itu tidak sesuai, maka akan dapat diterapkan teori tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab produk karena produk yang diiklankan itu berbeda spesifikasinya dengan brosur maupun iklan yang disebarluaskan. Apakah itu dari media sosial yang di toko online atau media cetak berupa pamflet dan koran. Lalu yang kedua itu tanggung jawab kontraktual. Dalam kita membeli barang, maka adanya akad atau perjanjian yang dimuat, apakah lisan atau tertulis. Dalam kasus iklan menyesatkan, maka terjadi penipuan jikalau dia ada unsur mengelabui dari awal sudah direncanakan dengan sempurna dan bisa dikatakan wan prestasi masuk ke ranah perdata jikalau tidak memenuhi kriteria atau kewajibannya.
yang dijanjikan dalam jual beli. Nah, tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen itu dibebankan kepada pengusaha yang melakukan iklan menyesatkan. Nah, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan terdapat di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan ini bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Nah, sistem pembuktiannya juga diatur di dalam pasal 22 dan pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbicara tentang pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi, beban tanggung jawab pelaku usaha, dan menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian pertanggungjawaban produk atau produk liability. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen apabila dirugikan di dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Demikian pula bagi setiap pelaku usaha diharuskan untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada konsumen. Dari Agnes M. Toar itu mengartikan bahwa tanggung jawab produk itu sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Ya, selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan oleh perilaku usaha dari promosi iklan menyesatkan. Promosi iklan menyesatkan adalah praktik di mana pelaku usaha memberikan informasi yang tidak akurat atau berlebihan tentang produk atau jasa mereka dengan tujuan menarik perhatian konsumen. Praktik ini memiliki dampak yang signifikan bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha itu tersendiri. Yang pertama itu ada kerugian finansial bagi konsumen. Salah satu dampak paling langsung dari iklan menyesatkan adalah kerugian finansial yang dialami oleh konsumen. Konsumen yang terpengaruh oleh informasi yang salah mungkin membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang tidak memenuhi harapan mereka. Misalnya, mereka bisa membeli barang dengan kualitas yang jauh di bawah apa yang dijanjikan dalam iklan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata. Yang kedua, ada kerusakan reputasi pelaku usaha. Praktik promosi yang menyesatkan dapat merusak reputasi pelaku usaha dalam jangka panjang. Jika konsumen merasa tertipu, mereka cenderung menyebarkan pengalaman negatif mereka, baik melalui mulut ke mulut maupun melalui media sosial. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut dan berdampak pada penjualan di masa depan. Yang ketiga, ada ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan. Ketidakpuasan konsumen akibat iklan menyesatkan tidak hanya mempengaruhi keputusan pembelian mereka di masa mendatang, tetapi juga dapat menciptakan sikap skeptis terhadap semua bentuk iklan. Ketika konsumen kehilangan kepercayaan pada iklan secara umum, ini dapat mengganggu integritas pasar dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Yang kelima, itu perlunya perlindungan hukum. Dampak dari iklan menyesatkan mendorong perlunya perlindungan hukum bagi konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif. Contoh kasus nyata di sini itu mulai dengan contoh kasus iklan menyesatkan yang viral atau yang sering terjadi. Misal produk kecantikan yang diklaim bisa memutihkan dalam semalam, atau makanan cepat saji yang diiklankan secara sehat. Dampak iklan itu ada dampak psikologisnya. Selain kerugian finansial, iklan menyesatkan juga dapat menimbulkan rasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan diri pada konsumen. Dampak sosialnya, iklan menyesatkan dapat menciptakan budaya konsumerisme yang tidak sehat dan mendorong masyarakat untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Dampak lingkungannya, beberapa produk yang diiklankan secara berlebihan dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti produk sekali pakai atau produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kedua itu ada tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen. Salah satu tantangan terbesarnya adalah rendahnya tingkat pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak tertentu dalam transaksi, seperti hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan standar kualitas, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, dan hak untuk mengajukan keluhan atau klaim. Tanpa pengetahuan ini, konsumen kesulitan untuk melindungi diri dari mereka sendiri. Di banyak negara termasuk Indonesia, meskipun ada regulasi tentang perlindungan konsumen, implementasinya seringkali kurang efektif. Beberapa peraturan mungkin sudah usang atau tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar yang cepat, seperti perdagangan elektronik atau e-commerce. Banyak pelaku usaha yang masih melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti menjual barang palsu atau tidak sesuai dengan spesifikasi, menyembunyikan informasi penting, atau tidak memberikan layanan purna jual yang baik. Praktik ini seringkali sulit untuk diungkapkan karena konsumen tidak selalu menyadari atau tidak mampu mengakses informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi kerugian. Dengan pesatnya perkembangan perdagangan online, muncul tantangan baru dalam perlindungan konsumen, terutama transaksi lintas negara. Konsumen seringkali kesulitan dalam mengklaim hak mereka, terutama jika barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasinya mereka. Perlindungan konsumen memerlukan upaya yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga pengawas. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan edukasi konsumen, pembaruan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta penguatan lembaga perlindungan konsumen untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penegakan hukum terhadap pelanggaran praktik periklanan yang merupakan tantangan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi yang belum sempurna hingga kesulitan dalam membuktikan pelanggaran. Penegakan hukum yang efektif akan membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik di era periklanan yang semakin berkembang. Lalu di sini ada contoh kasus. Dilansir dari laman tempo.co, diketahui bahwa sejumlah warga Nusa Tenggara Timur menjadi korban penipuan penjualan tiket promo oleh seorang agen perjalanan bernama RK. Dalam skema penipuan ini, agen tersebut menawarkan tiket dengan harga murah dan meminta pembayaran melalui transfer rekening pribadi, namun kemudian menunda keberangkatan dengan alasan gangguan sistem. Akibatnya, beberapa konsumen mengalami kerugian dengan kehilangan uang hingga 70-80 juta untuk rencana liburan mereka. Terkait dengan kasus ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan janji, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perdagangan barang atau jasa tersebut. Artinya bahwa tindakan tersebut telah melanggar klausul hukum yang berlaku. Kasus ini secara jelas menggambarkan perlunya penegakan hukum
yang lebih tegas dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pelaku usaha dalam praktik promosi yang menyesatkan. Kondisi ini mengindikasi adanya kesenjangan antara harapan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan realitas praktik penerapannya. Perkenalkan, saya Nanda Nasya Afriansyah. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang kami ambil, yaitu dari Nusa Tenggara Timur tentang penipuan penjualan tiket promo, di mana seorang agen bernama RK dalam penipuan ini menawarkan tiket dengan harga murah dan meminta pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi. Namun, RK ini menunda keberangkatan dengan alasan gangguan sistem. Akibatnya, beberapa konsumen mengalami kerugian dan kehilangan uang hingga 7-80 juta. Terkait dengan kasus ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan janji, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan perdagangan barang dan atau jasa tersebut. Artinya, tindakan tersebut telah melanggar klausul-klausul hukum yang berlaku. Kasus ini secara jelas menggambarkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pelaku usaha dalam praktik promosi yang menyesatkan. Kondisi ini mengindikasi adanya kesenjangan antara harapan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan realistik penerapannya. Sekian, terima kasih. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membawa era baru dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen oleh negara. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Perlindungan Konsumen oleh negara berkaitan dengan periklanan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat pengaturan bersama dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha yang tertuang di dalam pasal 9, 10, 12, 13, 17, dan pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahwa aspek perlindungan konsumen dalam periklanan sangatlah penting untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh informasi yang menyesatkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UPK, menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menipu. Pelaku usaha harus mematuhi ketentuan yang mengatur larangan iklan menyesatkan, dan apabila melanggar, mereka dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Selain daripada itu, konsumen yang merasa dirugikan berhak atas ganti rugi sesuai dengan pasal 19 dan 20 UU PK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian akibat iklan yang tidak benar. Bentuk lain perlindungan konsumen oleh negara dari informasi iklan barang dan jasa yang menyebabkan kekeliruan dapat dilihat dalam putusan hakim yang adil serta menerapkan asas-asas serta aturan hukum sebagaimana mestinya. Perlindungan konsumen oleh negara selain membuat kebijakan yang berwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara umum, negara mengemban tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, termasuk tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan periklanan, serta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penyampaian informasi iklan yang menyebabkan kekeliruan. Mengatasi adanya tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha periklanan, setidaknya memerlukan hal-hal sebagai berikut, yaitu
adanya peningkatan kesadaran konsumen, penguatan kapasitas lembaga pengawas, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan perlindungan hukum bagi konsumen dapat lebih efektif, mendorong praktik periklanan yang jujur dan lebih transparan. Saran yang pertama, peningkatan edukasi konsumen. Diperlukan program edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari praktik periklanan yang menyesatkan. 2. Pembaruan regulasi. Regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan praktik periklanan modern. Salah satunya termasuk e-commerce. Ketiga, pengawasan yang ketat. Lembaga pengawas perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik periklanan untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PK dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Keempat, peningkatan kesadaran pelaku usaha. Pelaku usaha harus didorong untuk bertanggung jawab dalam praktik periklanan mereka, serta harus memahami pentingnya transparansi serta kejujuran dalam beriklan. Kemudian terakhir, koordinasi antar pihak. Semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perlu berkoordinasi untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif serta berkelanjutan. Dengan adanya langkah-langkah di atas, diharapkan perlindungan konsumen terhadap praktik periklanan di Indonesia dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga konsumen dapat berbelanja dengan lebih aman dan percaya diri tanpa perlu takut adanya berita-berita yang menyesatkan.